jangan panik, kita pelan-pelan, kita juga cari cara bagaimana ini semuanya baik. Pastinya khawatir banget dengar berita itu ya. Aku langsung searching obat apakah aja gitu. Jadi apakah anak-anak pernah minum atau apa gitu ya. Jadi makin searching. Terus dan alhamdulillahnya gitu ya, beberapa kan itu waktunya cepet banget ya, kita diketahui bahwa obat sirup semua ditarik. Khawatirnya ibu-ibu tuh kondisi kan lagi kayak gini ya, panas tiba-tiba hujan pancaroba banget, dan kita semua tahu flu sekarang tuh nggak kayak beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Flu tuh palingan 4-5 hari tuh udah kelar. Sekarang tuh aku ngerasain kayak batuk pilek anak tuh bisa 2 minggu belum kelar juga, yang bisa kayak gitu. Jadi kita khawatir banget tentunya, ini anak-anak kalau misalkan nggak dikasih obat gimana ya gitu, khawatir lah. Tapi alhamdulillah 2 hari setelahnya keluarlah obat-obat apa aja yang memang masih berbahaya gitu ya, masih ditelaah lagi mungkin, dan obat apa aja yang ternyata sudah aman gitu. Ya lumayan menghibur lah alhamdulillah, tapi tetap mintanya kan kita anak-anak tetap sehat gitu ya, nggak ada yang kena sakit. Tapi paling enggak di rumah tuh aku udah yang nanya, kita ada obat ini ya, kayaknya kan pasti kita ngeh nih apa-apa obat yang diminum sama anak ini kayaknya ada nih, ini kayaknya ada nih, ya udah itu disingkirin aja dulu gitu. Termasuk salah satu obat tuh Depaken. Jadi Depaken ini memang untuk anak yang kejang. Nah, Sultan kan panas kejang pernah ya. Jadi memang harus, karena panas kejangnya itu dalam waktu 1 tahun tuh pernah 2 kali gitu. Jadi memang disarankan untuk dokter meminum itu selama 2 tahun. Mengkhawatirkan banget dong ngelihat itu masuk dalam list. Dan setelah itu aku malam itu langsung tanya ke dokter apa alternatifnya. Akhirnya dikasih yang tablet bentuknya. Which is itu di rumah masih ada 8 box dan harganya itu kan lumayan mahal ya. Ya Allah, apa ini dibuang gitu. Tapi aku masih nunggu, ntar lu kita masih nunggu kabar nih dari kabarnya, beritanya apa lagi nih, apakah Depaken ini udah nggak bisa dipakai sama sekali atau masih bisa. Ternyata hari ini kita dapat berita bahwa Depaken itu bisa dipakai. Jadi alhamdulillah tuh nggak mubazir 8 box. Gitu. Iya, karena ya saking khawatir. Aku juga pas baca, ini anak kan udah konsumsi 1,5 tahun kan, jadi lumayan deg-degan banget sampai aku tangan getar, gimana ini dokter, gimana gitu ya. Tapi ya itulah, memang harus dilewati dengan sabar. Kita juga harus berkepala dingin untuk melihat berita-berita yang ada. Kan Pak Jokowi juga menyarankan, oke, transparan aja semua ke masyarakat. Nah ini ada 2 efek sebenarnya kan. Ada yang memang ini bagus banget nih kita bisa tahu, tapi ya itu efeknya tuh kepanikan yang terjadi, apalagi kalau aku orangnya agak panikan, jadi waduh gimana nih gitu ya. Tapi alhamdulillah lah semuanya baik-baik aja. Nah, tapi kepikiran juga nggak untuk pindah ke obat puyer? Tadinya kan obat puyer dinilai aman nih, dan sirup dinilai tidak aman. Iya, sebenarnya ada obat puyer. Ini kebetulan bulan lalu anak-anak flu si kembar ke dokter, dikasih obat puyer yang mesti kita cairkan sendiri ya, berbentuk antibiotik. Kalau pahit sih enggak, karena buat anak memang udah dibuat manis gitu. Saya lihat waktu kabar pertama itu obatnya masuk dalam daftar. Saya terkaget-kaget, dokter, padahal itu bentuknya puyer, kan kita cairkan sendiri gitu. Itu puyer, itu pun masuk gitu. Jadi waduh gitu ya. Terus ternyata 2 hari setelahnya itu ada kabar bahwa obat itu tidak masuk. Aman, jadi kita alhamdulillah ternyata aman gitu. Jadi semua ya mungkin sekarang kalau sakit yang memang anak sampai nggak mau makan atau lemes atau apa, ya memang harus konsultasi ke dokter gitu. Dan mungkin lebih ini kali ya Kak, melihat daftar-daftar yang memang keluar dari situs resmi dan tidak resmi kali ya Kak, atau gimana? Kan tadinya ada di list, ternyata tiba-tiba setelah diumumkan lagi tidak ada di list gitu. Jadi kayaknya pas saat penarikan semua itu, ini kan pemerintah juga nggak mau gegabah, jadi semua ditarik, semua tidak boleh dikeluarkan oleh apotik apa segala macam, ditarik lah. Sampai saya dengar ada apotik beberapa yang siapapun yang udah beli obat sirup gitu ya boleh dikembalikan, jadi dikembalikan uang, sampai bisa begitu gitu alhamdulillahnya. Nah ini kan kita juga orang tua pasti nunggu kabar berita yang cepet nih, yang akurat tapi cepet. Jadi itu memang dari situs-situs yang akurat, 2 hari mungkin sudah diperiksa semuanya gitu kan sama tim labnya, terus begitu 2 hari keluarlah obat-obat yang aman, obat apa yang segala macam. Nah sampai ke hari ini kan mungkin waktu itu saya baca hari Sabtu, terus hari Senin sudah keluar kabar, terus hari ini lagi ya itu yang saya baca Depaken ternyata aman juga gitu kan. Jadi alhamdulillah, maksudnya makin kesini itu makin banyak obat-obat yang ternyata memang aman gitu. Tapi ada obat yang memang harus dibuang, yang stok di rumah tapi harus dibuang nih gitu, ada nggak Kak? Ada. 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 Banyak Kak? Enggak.
satu. Wow gitu ya, karena ini memang obat pilek ya kan, pilek anak. Oh tapi dia punya versi dropnya, jadi itu versi sirupnya tapi ada versi dropnya gitu. Kak, mewakili ibu yang khawatir nih, apa yang ingin disampaikan ke pemerintah terutama Menteri Kesehatan? Iya, intinya sih sebenarnya sekarang aku lihat nih sosial media dengan banyaknya berita bahwa obat begini, tapi banyak juga orang-orang yang peduli gitu ya sama perasaan dan keadaan anak-anak. Jadi banyak yang nge-share tuh bagaimana obat alaminya untuk ini, obat alaminya untuk ini gitu ya. Jadi bisa dicontoh juga, kita saling share lah, saling memberikan info gitu. Terus ya untuk pemerintah alhamdulillah, karena menurut aku pemeriksaan ini jalannya lumayan cepat ya, dalam waktu beberapa hari brek keluar langsung gitu, jadi tidak terlalu bikin deg-degan lama-lama gitu. Alhamdulillah lah, semoga ke depan kita semakin bisa lebih berhati-hati lagi. Terus semoga apapun yang obat-obatan yang ada di Indonesia ini sudah melalui uji lab yang baik, yang memang sudah aman, yang memang sudah membuat kita ya jadi sehat gitu, bukan ada efek apapun. Amin gitu, semoga gitulah. Kak sudah pernah mencoba obat herbal mungkin kayak minyak, bawang? Oh nyoba dong jadinya. Sebenarnya aku orangnya suka sesuatu yang alami dulu gitu, yang herbal dulu. Jadi kayak misalkan anak ada batuk, ada pilek gitu ya, pijit dulu pakai bawang gitu kan, katanya kakinya dikasih bawang gitu ya. Jadi kita coba itu dulu. Bahkan dulu tuh zaman aku kecil, aku kalau batuk aja dikasih daun saga. Tapi kan itu baunya nggak enak, walaupun rasanya manis kan, agak manis, tapi baunya kan nggak enak. Nah saya tuh agak nggak tega ngasih anak, karena pernah dikasih terus langsung muntah gitu, kasihan. Jadi aku juga cari yang aman-aman. Nah makin kesini kan kalau ada batuk pilek kan biasanya tuh bawang merah sama madu itu kan jadi minuman yang sangat-sangat bagus gitu ya. Bawang merah, madu, sama jahe gitu ya. Jadi memang anak-anak ini setiap hari saya kasih air jahe plus madu gitu. Nah saya baca-baca di akhir ini ternyata salah satu jahe tuh salah satu tumbuhan yang bisa menetralisir ginjal. Jadi bagus banget gitu untuk mencuci ginjal, membersihkan ginjal, mendetoks tubuh gitu. Saya bilang ya Allah alhamdulillah ya gitu. Itu yang saya Ustadz konsumsi setiap pagi. Terus udah gitu juga, itu juga yang anak-anak saya kasih, kalau anak-anak tuh gelas kecil-kecil gitu, dan mereka ngerasanya kan manis, madu gitu kan. Ya udah itu aja sih, alhamdulillahnya kita kayaknya memang harus ada herbal juga, kecuali memang kita udah wah ini keadaannya udah nggak memungkinkan, udah emergency, ya baru pakai obat dokter. Oke, terakhir Kak, saran untuk mungkin ibu-ibu yang benar-benar panik. Iya, saya juga banyak ketemu nih teman-teman yang dari ahli medis. Jawabannya cuma yang pertama adalah kita nggak boleh panik gitu dengan keadaan apapun. Pelan-pelan, karena kalau panik kayaknya jadi makin ricuh gitu kan, pikiran kita nggak tenang, terus ngebawa orang lain juga ke pikiran kita gitu. Jadi jangan panik, kita pelan-pelan, kita juga cari cara bagaimana ini semuanya baik gitu ya. Jadi makanya kemarin juga ada anak-anak batuk-batuk sedikit, oke, kita minum bawang merah, jahe dan madu. Lebih alami. Iya. Kalau takut pakai obat obat apotek, bisa cari yang alami ya. Iya benar, dan aku dari kemarin ngomong terus, ini alhamdulillahnya ya Indonesia ini tuh banyak kaya akan rempah gitu, apa aja ada. Bahkan rempah-rempah itu kita bisa masukin ke makanan kita gitu kan. Jadi ya udah bismillah aja, anggap aja kayak sekarang bikin bayam. Ayo biasanya cuma bawang merah, bawang putih, kita tambahin lagi temu kunci gitu kan. Terus aku bikinin soto, ini anak-anak juga bikin, aku udah segala macam, udah kasihin cengkeh, kasihin serai, kasihin ini. Jadi kita bikin makanan-makanan yang memang tetap nikmat tapi mengandung herbalnya juga gitu.